Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mintis? Kembali Anda menyaksikan Ngobras, ngobrol asik dan sehat bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya Sobat Mintis, seperti podcast pada episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik sekali berkaitan dengan kesehatan. Nah, kali ini kita punya tema yang saat ini dialami langsung oleh masyarakat. Banyak kini di kalangan masyarakat yang menganggap abai, tapi ternyata ini berpengaruh besar terhadap kesehatan gitu. Nah, kita mempunyai tema berkaitan dengan menikah usia dini. Ini dampaknya secara kesehatan. Waduh, apa itu pernikahan kok tiba-tiba ke kesehatan? Ya, seperti diketahui Sobat Mintis, pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Kabupaten Probolinggo. Pernikahan usia dini tidak hanya mempengaruhi kesiapan mental pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, tahukah Sobat Mintis, kalau pernikahan usia dini ternyata juga melahirkan problem kesehatan sebagai faktor turunannya. Tema ini akan kita kupas tuntas bersama dengan Dr. Lalita Eka Pervitasari, dokter spesialis Obgyn di RSUD Taungas Probolinggo. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah dok. Sapa dulu nih Sobat Mintis yang ada di rumah. Halo, ini Sobat Mintis, ini Dokter Lalita yang akan menemani kita kurang lebih dari 30 menit ke depan nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Iya dokter, ini berdasar pertimbangan kesehatan sebenarnya usia berapa seseorang bisa dibilang cukup umur untuk melakukan pernikahan dok? Ya, jadi sebenarnya kita kembali lagi dulu ya. Jadi ke usia remaja. Usia remaja. Usia remaja ini sebenarnya batasan umurnya itu beda-beda. Ada dari WHO tahun 2014 tuh dia 10 sampai 19 tahun, terus kemudian dari Menkes kita sendiri itu 10 sampai 18, dan kemudian dari BKKBN saya lupa tahun berapa itu bahkan sampai 24 tahun dan itu belum menikah. Nah, itu bisa disebut sebagai remaja kayak gitu. Cuman yang terbaru sih sampai 21 tahun ya kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau ke pernikahan dini ya. Jadi sebenarnya kalau dari United Nations of Right of Child ya, dari salah satu dewan di PBB yang tentang hak anak gitulah istilahnya. Jadi pernikahan dini itu pokoknya jika salah satunya itu kurang dari 18 tahun itu disebut sebagai pernikahan dini. Kurang dari 18 tahun? Iya, entah itu ceweknya, itu yang, entah itu cowoknya. Pokoknya ada salah satu yang kurang dari 18 tahun maka itu disebut sebagai pernikahan dini. Banyak kemudian sih yang berkembang tentang pengertian, siapa yang mengeluarkan itu banyak. Tapi secara umum itu tadi salah satunya pokoknya kurang dari 18 tahun usianya, yaitu tadi pernikahan dini. Pernikahan dini. Jadi kurang dari usia 18 tahun itu bisa dibilang pernikahan dini. Iya. Jadi pasangan suami istri itu harus di atas 18 tahun gitu. Baru bisa dibilang sudah cukup umur ya dok ya. Ya dokter, apa kemudian yang terjadi nih dok apabila perempuan dan laki-laki secara fisik pada umur yang disebutkan sudah cukup untuk menikah? Ya, fisik ya. Ya. Jadi kenapa sih kok sebaiknya ketika menikah itu sudah cukup secara umur? Karena kalau dari fisik yang kita harapkan adalah secara umum ya kematangan ya. Kematangan dari semua organ-organnya termasuk juga fungsi reproduksinya gitu. Jadi misal dari perempuannya, dari fungsi dari indung telurnya, dari rahimnya, itu dia sudah cukup untuk menumbuhkan ya, sebagai tempat tumbuh janin jika nanti dia hamil. Dan sebelum itu terjadi pembuahan juga sperma dari laki-laki itu juga harapannya adalah juga memperoleh tingkat kematangan yang ideal kayak gitu. Jadi dan yang perlu kita catat juga usia 18 tahun tadi ya, kan masih termasuk usia remaja. Dia sendiri masih membutuhkan nutrisi untuk dia sendiri tumbuh. Catat ini ya. Dia sendiri masih
memerlukan nutrisi untuk dia sendiri tumbuh, lah kok ini masih harus berbagi dengan janin yang nanti akan tumbuh di dalam rahimnya. Nah, ini akan kedepannya akan bisa meningkatkan resiko-resiko penyakit-penyakit dan sebagainya terkait dengan kesiapan fisik, entah itu laki-laki atau perempuan ketika dia melakukan pernikahan di saat kurang dari 18 tahun gitu. Jadi ada resiko fisik yang akan Iya. dialami ya bagi Iya. pasangan yang menikah apabila kurang dari 18 tahun Itu di usianya. luar juga kesiapan mental. Nih. Masih labil. Labil ya. Jadi kalau masih disebut labil. Iya. Ya masih labil lah istilahnya. Jadi kadang di usia tersebut yang ini juga akhirnya mempengaruhi ketika nanti harusnya suami itu sebagai seorang pria ketika dia sudah menikah, dia harusnya bisa bertanggung jawab penuh atas keputusan, bisa menjadi seorang decision maker untuk istrinya. Nah, karena dia sendiri mungkin masih teenagers ya, masih belasan tahun, masih belum istilahnya masih belum mandiri secara finansial, secara hidup juga mungkin masih numpang kayak gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita memerlukan keputusan yang menyangkut tentang istrinya, itu yang sering kita temui di lapangan, di fasilitas-fasilitas kesehatan, dia tidak bisa memutuskan. Jadi masih harus bertanya, harus masih begini, karena itu tadi dia seperti tidak cukup umur itu tidak, tadi. Satu tidak cukup umur, satu dua secara pertimbangan mental, secara pertimbangan pikiran dia belum cukup matang untuk bisa memutuskan hal yang besar kayak gitu. Oke. Apa itu 4T ya dok? 4T itu satu, terlalu muda untuk hamil, terlalu tua, terus kemudian terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak hamil. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, terlalu dekat jarak kehamilan. Waduh. Jadi memang problemnya banyak ya kalau kita memutuskan untuk menikah di usia dini tadi. Dokter, biasanya ini kan sepengetahuan saya ini yang paling banyak melakukan pernikahan dengan usia dini itu kan masyarakat yang hidupnya di pedesaan. Nah, kalau menurut dokter sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ini, apa juga orang-orang kota ini juga ada gitu mungkin dok yang mengambil kebijakan untuk menikah usia dini dok? Jadi biasanya usia dini itu ya memang kalau di kabupaten sini ya. Jadi kebanyakan pasien-pasiennya emang yang dari sebenarnya ya bukan desa-desa banget sih mbak itu. Jadi ya memang sudah itu ya. Iya kayak gitu. Sudah padat. Karena memang kayaknya sudah dari kultur ya. Terus ya memang pandangan orang tua biasanya agar tidak terjadi perzinahan seperti itu. Terus biasanya kadang-kadang dari si pemuda dan pemudinya ini sendiri itu terkadang mereka malas untuk sudah segan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi lebih simpelnya nikah aja deh. Iya. Padahal setelah nikah problemnya tuh banyak ya, tidak semudah kayak pacaran gitu hanya keluar dari menikah itu banyak yang dipikirkan. Jadi memang kalau di Kabupaten Probolinggo sendiri itu tidak melulu hanya kita bagi masyarakat kota atau desa ya, tapi memang itu tadi kultur ya. Kultur. Dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang masih menganggap biasa saja untuk menikah dengan usia dini itu. Kemudian dok, lalu kalau misalnya di Kabupaten Probolinggo sendiri dok, problem kesehatan apa yang paling banyak terjadi sebagai dampak pernikahan usia dini? Jadi yang saya sebutkan tadi itu memang sering kita temui di rumah sakit. Di rumah sakit. Kenapa deh? Daerah Tongos tadi ya karena dengan dia terlalu dini untuk hamil, jadi ketika dia hamil itu dari pertama. Berarti dari sisi perempuan ya dok ya? Dari sisi perempuan. Kalau dari sisi laki-lakinya itu tadi, ketika decision maker itu tadi mbak, pengambilan kebijakan. Iya, dominan sekali di situ. Jadi misal nih bayinya prematur atau dari awal aja ketika dia datang terus kemudian memutuskan misal dari segi indikasi ilmu kandungan dia harus dioperasi gitu. Nah itu tidak bisa langsung memutuskan setuju gitu.
Tapi kalau kesehatan dan kalau laki-laki sendiri dampak dari pernikahan usia dini? Kalau kesehatan untuk laki-laki sendiri tidak terlalu dominan ya, karena mungkin dia ya tidak mengandung itu tadi ya, cuma itu tadi karena dia dari segi fisiknya mungkin belum siap untuk membuahi lah istilahnya seperti itu. Jadi kadang kualitas kehamilannya jadi kayak pertumbuhan kehamilannya, jadi maksudnya kehamilannya tidak berkembang, terus habis itu keguguran, nah itu agak lumayan sering kayak gitu. Atau kalau nggak gitu kehamilan yang prematur itu kadang-kadang gini, jadi karena mungkin yang masih usia teenagers yang masih suka main atau apa gitu, jadi istrinya semasa hamil itu ya memang sih orang hamil sebenarnya tidak ada pembatasan aktivitas yang harus bagaimana enggak gitu kan ya, cuman karena mungkin dia belum tahu ketika hamil, bisa hamil pertama itu makanannya sebaiknya bagaimana, atau nah terus untuk mengurangi misal keluhan awal hamil mulai muntahnya bagaimana. Nah dia di sini nggak kurang peduli lah istilahnya gitu kadang-kadang, jadi banyak yang dipasrahin ke orang tuanya kayak gitu. Tidak semua orang tua juga memahami ya, karena zamannya udah beda banget. Iya. Dokter, lalu apa ini yang bisa dilakukan khususnya mungkin bagi teman-teman kesehatan nih dok, agar ikut untuk mencegah deh gitu pernikahan dini ini terjadi gitu loh di Kabupaten Probolinggo khususnya? Susah ya kalau di Kabupaten Probolinggo ini. Jadi sebenarnya teman-teman dari Dinas Kesehatan pun bekerjasama dengan semua perangkat semua lapisan ini ya, sebenarnya dari puskesmas, dari perangkat desa, dari pemuka agama. Itu saya dulu pernah mengangkat tema ini sebagai tema ketika saya sekolah, itu sebenarnya sudah dilakukan gitu. Tapi karena kultur itu tadi ya gitu. Jadi misal dari segi legalitas dari KUA tidak menerbitkan izin nikah jika di bawah 18 tahun gitu ya. Pernikahan di bawah tahun itu banyak. Iya, belum tercatat ya dok ya. Iya. Ketika ada apa-apa baru dicatatkan. Iya, mungkin ya karena agar apa ya? Jadi istilahnya nasi sudah menjadi bubur, tapi gimana caranya bubur ini masih tetap enak dimakan gitu ya. Jadi kalau memang ya sudah, kalau tidak bisa ditahan lagi, paling enggak ini ada kelas-kelas jatim. Saya pernah masuk di salah satu kelas jatim, di salah satu puskesmas. Jadi sebenarnya ya ada kayak pembekalan juga kayak gitu tentang kehamilan, tentang screening penyakit kayak gitu. Tapi nggak tahu ya ini entah dijalankan atau tidak kayak gitu. Karena yang biasanya kan kalau yang ikut kelas-kelas jatim ini adalah yang menikah secara resmi kayak gitu. Nah, yang tidak bagaimana yang kita tidak yang tidak mencatatkan pernikahan. Betul. Ini di luar juga masalah ini. Jadi banyak yang dinikahkan dini usia muda, tapi sebenarnya mereka belum cukup siap untuk menerima kehamilan. Jadi sama orang tuanya ini sering mereka dipakaikan kontrasepsi dulu. Kontrasepsi. Iya, jadi suntik KB atau pil KB ya, biar si anak ini tidak hamil dulu. Iya, kayak gitu. Saya pernah tanya, kenapa kok ibu pakaikan KB? Gitu. Iya, dokternya belum bisa apa-apa. Nah, kenapa beneran nikahkan? Gitu. Jadi balik lagi ketawa si ibunya kayak gitu. Kalau emang ibu nikahkan ya harus tahu konsekuensinya bahwa nanti si anak bisa hamil. Jadi gimana caranya ya ibu? Ya mau nggak mau harus ngajar. Sebenarnya dari kamu sendiri nggak sih dok penggunaan alat kontrasepsi itu bagi khususnya mungkin umur 18 tahun ke bawah gitu? Jadi kalau secara general kalau alat kontrasepsi sendiri KB itu kan memang ada salah satu efeknya dia untuk gangguan haid kayak gitu, gangguan haid dan untuk beberapa KB tertentu bisa kayak suntik 3 bulan. Nah itu kembalinya dia untuk subur ya itu lama kayak gitu. Kalau secara teori sih 10 sampai 18 bulan, tapi pada praktiknya untuk dia kembali subur itu kadang lama sekali. Jadi ada sampai 3 tahun, 5 tahun. Jadi akhirnya bukan malah cepat punya anak, malah ya ada membawa apa istilahnya? Ya masalah baru lagi ya dok ya. Akhirnya sampai usia sudah menginjak belasan ya, tahun. Akhirnya malah jadi dia ini ya gangguan haid, terus kemudian kita jadi akhirnya kesulitan untuk mempunyai keturunan
turunan kayak gitu. Kacau siklus hormon. Karena sebenarnya kan 18 tahun kan juga termasuk usia-usia untuk adaptasi dia siklus haidnya, di kesuburannya seperti itu. Tapi sudah dapat intervensi sehingga akhirnya kacau. Oke, dokter, ini kan kultur ya kalau di Kabupaten Probolinggo, dan tidak bisa hanya diberikan sosialisasi aja gitu. Nah, lalu bagaimana mungkin bagi masyarakat yang sudah kadung mengambil sikap untuk menikahkan putra-putrinya di usia 18 tahun ke bawah, dok? Ada mungkin win-win solution yang bisa dilakukan ini, dok, untuk agar mencegah problem kesehatan baru. Ya, untuk yang sudah kadung nikah dan kadang menikahkan, ya satu harus paling nggak kalau untuk di desa dia berhubungan dengan bidannya. Misal dia hamil, bagaimana cara mengenali tanda-tanda kehamilan awal, cara mengatasi jika dia ada masalah-masalah di tiap tahap kehamilan kayak gitu, mengenali tanda bahaya di tiap usia kehamilan kayak gitu. Terus ini juga tentang kelas-kelas untuk pasangan-pasangan muda. Nah, ini sebaiknya mungkin ada kayak gitu ya, karena misal mungkin juga untuk laki-lakinya ini terutama, jadi tentang dia harus menjadi decision maker itu memang mungkin harus dikenalkan kayak gitu. Nanti ketika misal istrinya begini yang berkaitan dengan kandungan dengan bidana harus begini, nah ini kita tanamkan bahwa sebagai laki-laki dia juga harus ikut membantu istrinya menghadapi proses kehamilan, karena kebanyakan di sini kadang-kadang mereka cuek. Gitu. Jadi misal contoh gampangnya aja, ibu kok baru USG nih padahal sudah 7 bulan, nggak ada yang nganter, atau kalau nggak itu tetap rokok di rumah. Nah itu salah satu tanda kepedulian ya sebenarnya. Sebenarnya jadi dengan dia peduli, nganterin dia periksa, nganterin dia untuk misal ada keluhan, terus memperhatikan makanannya, dengan dia tidak merokok, itu sudah sebenarnya kepedulian yang besar sekali untuk si ibu muda ini kayak gitu. Mak muda ya. Jadi yang mungkin dia itu tadi kayak kalau memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi dan sudah kejadian jadi tadi ya mau nggak mau kita harus nyadari si ibu dan si bapak muda ini dipaksa untuk dewasa. Dokter Rita, apa sih yang membuat Dokter Rita itu kayaknya aware banget sama pernikahan dini ini, dok? Apa ada mungkin ya ada pengalaman yang menarik gitu yang pernah dialami atau pada saat mungkin pada saat dokter melakukan studi referensi atau apa gitu sebenarnya? Iya, jadi tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa saya sempat mengangkat tema ini sebagai salah satu tugas saya waktu saya sekolah. Karena itu di tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo. Waktu itu saya juga sampai ngambil data di KPBN. Jadi ada namanya SPK atau tingkat kelahiran di satu kelompok umur tertentu. Nah, di kelompok umur 15 sampai 19 tahun ini angka kelahiran bayinya itu paling tinggi. Kayak gitu. Ibunya ya usia 15 kan paling tinggi. Iya, di kelompok usia itu angka tingkat kelahirannya itu paling tinggi. Dan juga ketika kita melihat di usia pernikahannya di kelompok umur itu juga paling tinggi. Iya. Waktu itu saya kaitkan dengan beberapa hal yang terjadi yang saya tangkap di RSUD Tongas, karena waktu itu kan saya kondisi di sana kayak gitu kan. Jadi angka preeklamsia beratnya, anemianya, terus kemudian kelahiran prematurnya itu cukup signifikan saat itu. Jadi kalau kita lihat dari bayi prematur ini, terus kemudian kita lihat mundur gitu ya, ternyata kok ibunya masih teenagers gitu. Ini belum lagi ngomong tentang kalau dia kurang nutrisi, ini kita kaitkan sama stunting ya. Jadi banyak kaitannya banget ya. Jadi kalau dia kurang nutrisi, dia gagal tumbuh, terus tingginya di bawah 145. Jadi banyak kan kalau Mbak Ana lihat ibu-ibu muda pendek kayak gitu, dia hamil di usia yang badannya mungil ya, 130, 140, itu akhirnya meningkatkan apa? Proses kesehatan baru ya.
tindakan operasi. Pasti ya, tindakan operasi itu sangat akhirnya jadi membawa ke arah risiko kemudiannya lebih besar gitu. Terus juga kaitannya juga penyakit lain selain dari kebidanan. Penyakit apa? Kanker serviks. Karena resiko ketika dia berhubungan pertama di 20 tahun, di mana kanker serviks sendiri dari HPV itu masuk sampai dia jadi CSF itu kan butuh sekitar 20 tahun. Kalau dia sendiri sudah melakukan hubungan seksual bisa di 12 tahun sudah menikah dan sudah berhubungan seksual, berarti 20 tahun kemudian peluangnya jadi lebih besar kan. Jadi ketika dia CSF bisa di usia 30 tahun lebih cepat. Iya. Nah, sekarang saya juga lagi masih kemudian saya belum bisa membuat angka 100 karena servis berapa sih menderitanya. Cuma misalnya saya ketika di poliklinik di rumah jalan itu ketemu yang umur 30 tahun, 40 tahun awal gitu. Jadi kalau tarik ke belakang itu ya pernikahan. Ternyata masalahnya pernikahan dini. Jadi banyak sekali. Ya ternyata kalau jadi dari mulai kanker serviks kemudian angka kelahiran ibu, angka kematian ibu ya dok ya, bayi prematur itu problemnya satu deh dok, karena itu tadi karena pernikahan dengan usia dini ya dok ya, karena menikah belum cukup umur. Terus juga kalau dia preeklampsi, si ibu muda ini kan salah satu resiko terjadi preeklampsia juga. Ketika nanti bayinya perempuan, dia juga bisa si bayi itu tadi membawa bakat preeklampsi juga bayinya perempuan terus kayak gitu Seperti mata rantai. iya benar, stunting, pernikahan dini itu nggak akan habis-habis juga. Baik dokter, apa nih pesan dan saran bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo ini dok terkait dengan pernikahan dini? Iya, jadi khususnya ibu teman-teman di Kabupaten Probolinggo ya sebaiknya sih kalau untuk mempersiapkan seorang ibu itu menjadi sebuah madrasah pertama anaknya, kamilah dulu itu dengan ilmu entah itu dari sekolah ya entah itu dari mungkin pendidikan pondok pesantren nih ya di sini kayak gitu. Jika memang dia sudah matang nanti secara umur, secara mental, jika memang tidak ada hal yang lain, pertimbangkan untuk menikahkan di usia yang dia sudah matang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah kejadian, monggo didampingi putra putrinya untuk mempersiapkan agar keluarga yang nantinya akan terbentuk itu tetap akan menjadi keluarga yang sehat. Iya, baik. Dan untuk untuk semua lapisan dari tenaga kesehatan, dari pemuka agama, dari perangkat desa apapun, mari kita kerjasama agar ya yang sudah terjadi mari kita bina, mari kita istilahnya kita kali ya agar tidak terjadi generasi-generasi yang istilahnya kurang optimal atau karena itu tadi ya usia iya ya gitu aja sih. Baik dokter Lalita, terima kasih atas waktunya ya dok ya, pernikahan dini dok. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulannya nih dok, ayo warga masyarakat Kabupaten Probolinggo atau tidak hanya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang kemudian menyaksikan podcast Ngobras ini, ayolah kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, saling mengingatkan apabila mungkin sampai ada keluarga atau tetangga kita mungkin yang akan mengambil kebijakan untuk melakukan pernikahan dini. Kenapa? Ini sangat tidak disarankan karena tadi ini akan menambah potensi besar terhadap kesehatan bagi pasangan yang menikah di usia di bawah 18 tahun. Seperti yang disampaikan tadi Dr. Lalita, ada banyak faktor kesehatan yang akan dialami ya, risiko kesehatan yang akan dialami oleh pasangan ini. Jadi yang terpenting adalah kita harus saling peduli gitu. Dan bagi yang sudah kadung melakukan pernikahan dini, semoga pernikahannya tetap
tetap sehat keluarganya ya Dok ya, kemudian rumah tangganya sejahtera, itu yang paling penting. Jadi nggak mudah untuk mengambil kebijakan yang berdampak tidak baik bagi rumah tangganya. Ya pemirsa atau sobat mintis, sekian ya podcast kita pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan tema-tema kesehatan yang lebih menarik lagi, tentunya yang paling banyak yang ditunggu oleh masyarakat di luar sana. Saya Mili Subadi mewakili kerabat yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa lagi di podcast Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.